Real Madrid mulai menemukan talenta pemain asli Brazil setelah hilang dalam beberapa tahun terakhir. Hebatnya mereka mampu bangkit dengan membawa Los Blancos meraih berbagai kejayaan. Cetak Gol coba merangkum bangkitnya darah Brazil di Real Madrid sebagai berikut. Era keemasan darah Samba. Real Madrid begitu mengandalkan para pemain berdarah Brazil sejak era 2000-an. Beberapa pemain beken sempat menghiasi skuad Los Blancos, mulai dari Roberto Carlos, Ronaldo Nazario sampai dengan Flavio Conceição. Pertama ada Flavio Conceição yang bergabung ke Real Madrid pada tahun 2000 seharga 25 juta euro. Ex Deportivo La Coruna ini menjadi salah satu rekrutan Real Madrid di era Florentino Perez. Dengan mahar yang fantastis, wajar jika Conceição langsung menjadi andalan di lini tengah Los Blancos. Puncak kesuksesannya terjadi pada musim 2001-2002 yang lalu. Pemain kelahiran Santa Maria de Serra itu berhasil membawa El Real menyabet beberapa trofi bergengsi, mulai dari Liga Champions, UEFA Super Cup sampai dengan Piala Super Spanyol di musim 2001-2002 yang lalu. Catatan Conceição di skuad Los Blancos juga nggak kalah mentereng. Terbukti mantan pemain Borussia Dortmund ini mampu memainkan 74 pertandingan dalam 3 musim. Selanjutnya ada Roberto Carlos yang bergabung ke Real Madrid pada tahun 1997. Akan tetapi namanya mulai bersinar di era tahun 2000-an. Saat itu posisi Roberto Carlos di sektor bek sayap nyaris nggak tergantikan dalam 11 tahun. Dia juga menjadi salah satu pemain yang berhasil mempersembahkan 3 gelar Liga Champions, yakni pada tahun 1998, 2000, dan juga 2002 yang lalu. Roberto Carlos pun mengungkapkan kalau momen terbaiknya bersama skuad Los Blancos terjadi di musim 1997-1998. Saat itu dia menjadi salah satu pemain kunci atas kemenangan Real Madrid. Gak heran jika saat itu Roberto Carlos dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Champions. Dia mengatakan gak akan melupakan momen-momen perayaan tersebut, termasuk bernyanyi bersama para penggemar dan juga merayakan gelar juara bersama. Terakhir ada Ronaldo Nazario yang bergabung di era Los Galacticos pada tahun 2002 yang lalu. Saat itu dia didatangkan dari Inter Milan dengan mahar yang fantastis, yakni mencapai 45 juta euro. Hebatnya Ronaldo Nazario langsung menjelma menjadi salah satu penyerang terbaik Real Madrid. Selama hampir 5 tahun mengabdi, Ronaldo Nazario harus mengalami cedera berkepanjangan. Nggak cuman itu, dia juga kerap bermasalah pada berat badannya. Hilangnya talenta Brazil di Real Madrid. Setelah itu Real Madrid mulai kehilangan talenta-talenta terbaik asli Brazil. Beberapa dari mereka gagal bersinar saat masih berseragam Los Blancos. Era tersebut dimulai pada tahun 2006 saat Real Madrid mendatangkan Emerson. Mantan pemain AS Roma ini didatangkan dari Juventus dengan mahar 16 juta euro. Saat itu dia memutuskan untuk merapat ke Santiago Bernabeu setelah Bianconeri tersandung kasus Calciopoli. Meskipun sempat tampil apik di Juventus, namanya mulai meredup bersama El Real. Dia kerap berselisih dengan Fabio Capello yang saat itu masih melatih Real Madrid. Pelatih Prancis itu jarang memberikan menit bermain karena kalah saing dari David Beckham. Pada akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke AC Milan dengan biaya transfer 5 juta euro saja. Berikutnya ada Julio Baptista yang mencuri perhatian saat masih memperkuat Sevilla. Usai bergabung, dia pun digadang-gadang bakal menjadi salah satu pemain tersukses Los Blancos. Namun pemain kelahiran Sao Paulo itu cuma tampil sebanyak 78 pertandingan selama 3 musim. Berikutnya ada Cicinho yang bergabung ke Real Madrid pada tahun 2006 yang lalu. Pemain jebolan Atletico Mineiro ini didatangkan dari Sao Paulo seharga 4 juta euro. Sayangnya dia cuma bermain selama 2 musim saja karena jarang mendapatkan kepercayaan. Terbukti dia baru dimainkan sebanyak 32 pertandingan dengan baru melesakkan 3 gol dan 5 assist. Pemain Brazil yang kalah saing. Para pemain Brazil Real Madrid sempat hampir bangkit saat mereka merekrut Robinho di tahun 2005. Saat itu Real Madrid menebusnya dari Santos dengan mahar 25 juta euro. Mereka kepincut dengan kemampuan dribble Robinho saat masih memperkuat Santos.
Bahkan pemain kelahiran São Vicente itu sempat dijuluki sebagai titisan Pele. Benar saja, dalam 3 musim bersama Real Madrid, Robinho menunjukkan kualitasnya. Hal itu bisa dibuktikan dengan raihan 2 gelar juara La Liga di tahun 2007 dan 2008 yang lalu. Selain itu, di 3 musim tersebut, Robinho selalu menjadi pemain utama. Namun mantan pemain Manchester City itu sering berselisih dengan presidennya, yakni Ramon Calderon. Nggak cuma sama presiden klub, Robinho juga sempat berselisih dengan sang pelatih Fabio Capello. Dia merasa nggak dihargai atas kontribusinya di skuad Los Blancos. Hal itu diperparah dengan kedatangan Cristiano Ronaldo yang datang pada tahun 2008 yang lalu. Pada akhirnya dia bergabung ke Manchester City dengan biaya transfer 43 juta euro. Kemudian ada Ricardo Kakak yang datang bersamaan dengan Cristiano Ronaldo. Saat itu Kakak datang sebagai pemain yang menyandang gelar pemain terbaik dunia. Bagaimana tidak, dia baru saja memenangkan penghargaan Ballon d'Or saat masih berseragam AC Milan. Namun sayangnya kaki emas Kakak gagal dia tularkan saat berseragam Real Madrid. Pasalnya mantan pemain Sao Paulo itu lebih sering menghabiskan waktu di meja operasi. Di sisi lain, dia juga jarang mendapatkan kepercayaan sejak datangnya Jose Mourinho di tahun 2010. Sebab pelatih Portugal itu lebih memilih pemain yang lebih muda, yakni Mesut Ozil. Bersama skuad El Real, Kakak hanya melesakkan 29 gol dari 120 penampilan di semua kompetisi. Kembali bersinar di zaman Zinedine Zidane. Setelah sempat meredup di era Ricardo Kakak, darah Brazil El Real mulai bangkit di era Zinedine Zidane. Saat itu para pemain seperti Casemiro dan juga Marcelo menjelma menjadi tumpuan utama klub. Pertama ada Marcelo yang menunjukkan performa gemilang di bawah asuhan Zinedine Zidane. Mantan pemain dari Fluminense ini berhasil meraih 3 gelar juara Liga Champions, yakni di tahun 2016, 2017, dan 2018. Atas performa apiknya itu, Marcelo pun mendapatkan sanjungan dari Zidane. Dia bilang jika bek 35 tahun ini merupakan pemain penting di El Real. Sayangnya di periode kedua, Marcelo sempat menjalani masa-masa sulit di tahun 2019. Saat itu dia kalah saing oleh Ferland Mendy karena kerap dibekap cedera. Bahkan dia sempat berselisih dengan Zinedine Zidane saat sesi latihan pada tahun 2021. Berikutnya ada Casemiro yang juga merupakan bagian kesuksesan Zinedine Zidane bersama skuad El Real. Kepiawaiannya dalam menghentikan serangan membuat Casemiro dikenal lewat trio lini tengah yang mematikan. Trio tersebut berisikan Luka Modric dan juga Toni Kroos. Kemampuannya sebagai gelandang bertahan membuat Toni Kroos dan Modric leluasa untuk membangun serangan. Zidane pun bahkan mengaku kagum dengan kemampuan Casemiro. Pelatih berkepala pelontos itu menyebut kalau Casemiro merupakan pemain pekerja keras yang punya semangat. Sempat hampir menghilang karena kurang kepercayaan. Sayangnya Zinedine Zidane sudah terlalu nyaman dengan Casemiro dan Marcelo. Pelatih asal Prancis ini dianggap kurang meregenerasi darah Brazil di skuad Los Blancos. Padahal El Real juga punya pemain muda potensial seperti Vinicius Junior dan Rodrigo. Namun Zinedine Zidane masih jarang memberikan tempat untuk kedua pemain berusia 22 tahun ini. Lebih mirisnya lagi, Vinicius juga kerap mendapatkan ejekan dari warga Santiago Bernabeu. Alasannya, ex Flamengo ini kerap membuang-buang peluang saat mendapatkan kesempatan di depan gawang. Gak heran banyak yang menjuluki Vinicius saat itu sebagai pemain Lord. Para penggemar bahkan banyak yang mencap sang pemain gak punya masa depan yang cerah. Selanjutnya ada Rodrigo yang di musim 2019-2020 cuma memainkan 26 pertandingan saja. Namun dia mampu membuktikan kualitasnya kala berhadapan dengan Galatasaray. Saat itu Rodrigo berhasil mencetak hat-trick yang membawa Real Madrid menang dengan skor 6-0. Hebatnya mantan pemain Santos FC ini mencetak gol tersebut pada usia 18 tahun. Bahkan torehan hat-tricknya ini membuat Rodrigo mencatatkan rekor sebagai pemain termuda kedua Real Madrid yang mencetak gol di usia 18 tahun 301 hari. Ini sudah mendekati torehan Raul Gonzalez yang mencatatkan rekor tersebut di usia 18 tahun 113 hari. Zinedine Zidane sendiri nggak kaget dengan kemampuan Rodrigo. Dia bilang kalau Rodrigo merupakan pemain yang punya bakat alami dengan dibarengi kerja keras.
kembali berjaya di era Carlo Ancelotti. Meskipun kurang bersinar di era Zidane, Vinicius berhasil bangkit sejak ditangani oleh Carlo Ancelotti. Winger kelahiran São Gonçalo ini seakan menjawab banyak keraguan publik. Terbukti di musim perdananya bersama Don Carlo, Vinicius sukses mengemas 21 gol dan 21 assist. Bahkan dia menjadi pahlawan Real Madrid di final Liga Champions yang lalu. Saat itu Vinicius berhasil mencetak satu-satunya gol yang membuat El Real bisa mengangkat trofi juara. Di musim ini Vinicius juga menampilkan performa yang konsisten. Terbukti dia telah mengoleksi 23 gol dan 21 assist dari 52 pertandingan yang dilakoni. Gak heran jika Ancelotti sering memberikan sanjungan kepada Vinicius. Pelatih asal Italia ini menyebut kalau Vinicius merupakan salah satu pemain kuncinya, sebab dia dianggap punya kemampuan memegang bola yang sangat baik saat berhadapan dengan lawan. Namun Don Carlo meminta Vinicius untuk bisa lebih mengontrol emosinya saat bertanding. Selain Vinicius, ada Rodrigo yang semakin bersinar dalam 2 musim terakhirnya. Dari 52 pertandingan, penyerang 22 tahun ini sudah mengemas 16 gol dan 11 assist. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi saat El Real menumbangkan Chelsea di perempat final Liga Champions. Saat itu dia berhasil menyelamatkan Real Madrid dari kekalahan dengan mampu mengemas 1 gol. Lagi-lagi performa apik Rodrigo mendapatkan pujian dari Carlo Ancelotti. Dia mengatakan kalau Rodrigo selalu tampil sepenuh hati dan mengemas gol-gol cantik. Di sisi lain, kemampuan gemilang Rodrigo itu ditularkan oleh sang legenda Ronaldo Nazario. Saat itu Rodrigo sempat bertemu dengan Ronaldo Nazario pada perhelatan Piala Dunia yang lalu. Pemain kelahiran Osasco ini kedapatan memegang kaki sang legenda. Hal itu bertujuan supaya Rodrigo ketularan kemampuan dari sang legenda. Mulai regenerasi pemain Brazil. Dengan ada Brazil yang berhasil menunjukkan kualitas yang gemilang, Real Madrid mulai melakukan regenerasi dengan mencari bakat muda Samba yang punya potensi besar. Di bulan Desember yang lalu, Los Blancos resmi mendatangkan Endrick Filipe dari Palmeiras. Penyerang 16 tahun itu ditebus dengan mahar 60 juta euro dengan durasi kontrak sampai dengan tahun 2027. Manajemen El Real tahu betul dengan kemampuan Filipe dalam 5 tahun terakhir. Terbukti dia telah mengemas 170 gol saat memperkuat Akademi Palmeiras. Kualitas Filipe itu mendapatkan banyak pujian dari banyak orang termasuk Rivaldo. Legenda timnas Brazil itu menyebut kalau Filipe sebagai pemain yang sangat istimewa. Rivaldo bahkan gak segan-segan menilai Filipe bakal menjadi pemain bintang di masa depan. Akan tetapi dia baru bisa bergabung di skuad Los Blancos pada tahun 2024 mendatang. Sebab peraturan di Brazil melarang para pemain di bawah umur untuk pergi ke luar negeri. Selain Endrick, Real Madrid juga diisukan sedang mengincar wonderkid Brazil yang lainnya. Pemain tersebut seperti David, Arthur, Luis Guilherme, Estevão, Ryan, dan Pedro. Keenam pemain tersebut mampu memikat hati sang presiden Florentino Perez. Perez menilai kalau mereka tampil gemilang pada turnamen Copinha yang diadakan untuk pemain muda. Itulah ulasan bangkitnya darah Brazil di Real Madrid. Bagaimana pendapatmu? Apakah El Real bisa mempertahankan kemampuan darah Brazil dalam beberapa waktu ke depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.